Selamat datang kembali di channel Junior Dev, dan kali ini kita akan belajar tentang div dan span. Sebelum kita mempelajari tentang div dan span, mari kita pelajari tentang karakteristik tampilan elemen HTML. Setiap elemen HTML ditampilkan tergantung tipe elemennya. Seperti contoh, kalau misalkan kita membuat tipe elemen H1, kemudian elemen B, itu tampilannya berbeda dan lebarnya pun juga berbeda. Seperti contoh, kita menggunakan elemen tabel, itu juga sangat berbeda dibanding elemen yang lain. Tampilan elemen kebanyakan ditampilkan secara blok atau inline atau sederet. Elemen tampilan blok terdapat di baris baru dan lebarnya membentang penuh dari sisi kiri sampai sisi kanan elemen penampungnya. Contoh, kalau misalkan kita membuat elemen H1, maka H1 itu lebarnya penuh dari kiri sampai kanan. Berbeda dengan elemen strong misalnya kan, elemen strong lebarnya sesuai dengan apa yang ada di dalamnya atau kontennya. Contoh elemen tampilan blok seperti ini. Misal H1 sampai H6 itu merupakan tampilan blok. Kemudian paragraf seperti itu, kemudian form dan div. Sebagai contoh, kalau misalkan kita membuat H1 secara berderetan, itu tidak bisa. Jadi dia akan memuat baris baru. Kalau misalkan kita tempatkan B misalkan, atau mungkin strong, elemen strong, kemudian kita mau sejajarkan dengan H1, maka H1 akan turun ke bawahnya. Juga kalau misalkan kita menggunakan elemen P, nanti kalau misalkan elemen P itu dibuat sejajar, itu tidak bisa karena dia akan menuju ke baris baru. Kecuali kalau misalkan kita buat style. Dan kali ini kita akan belajar yang paling bawah ini, yaitu div. Dan nanti untuk form kita akan belajar di pertemuan selanjutnya. Bagaimana dengan tampilan sederet? Elemen tampilan sederet tidak mulai di baris baru, dan lebarnya tergantung konten di dalamnya. Contoh elemen tampilan sederet misalkan anchor, kemudian image, bold, kemudian italic, dan span. Kalau misalkan kita membuat link, maka link itu bisa sederet. Misalkan kita membuat link yang banyak, kita tulis sederet, itu bisa, dan dia tidak membutuhkan baris yang baru. Contoh lagi untuk image juga bisa, dia tidak menampilkan baris yang baru. Kemudian untuk bold dan italic, dan yang akan kita pelajari selanjutnya adalah span. Kita pelajari terlebih dahulu tentang elemen div. Tag div adalah elemen blok yang sering digunakan untuk menampung elemen yang lain. Div biasanya hanya menggunakan 3 atribut, yaitu ID, class, atau style. Elemen div dapat menampung elemen lain untuk menjadi section tertentu, misal header, footer, artikel, dan dapat di-style dengan CSS. Oke, kita langsung praktekkan. Di sini saya sudah membuka Sublime dan sudah mengetikkan dasar dari tag-tag HTML yang diperlukan untuk membuat sebuah tampilan. Maka yang pertama adalah saya akan membuat sebuah div. Di sini saya akan mengetikkan sebuah kalimat, misalkan saya Sofyan, kemudian saya ingin kuliah di Harvard.
university. Contoh seperti itu. Bagaimana tampilannya? Nah, tampilannya seperti ini. Jadi, kalau misalkan kita tidak melakukan style apapun, maka div ini tidak ada tampilan yang seperti ini ya, jadi standar sekali. Kalau misalkan div ini, saya bisa isi misalkan div ini dengan sebuah H1 misalkan. Judul website. Dan yang tadi ini, misalkan ini saya ubah menjadi P. Nah, kemudian kita selaraskan. Lalu kemudian saya akan membuat div lagi di sini di bawahnya. Kemudian di sini saya ingin isi list. Misalkan kita menggunakan UL saja. Dan kita isi dengan sebuah menu link. Home, kemudian misalkan ini kita kosongi saja linknya, atau mungkin kalian bisa isi sendiri. Misalkan ini about, kemudian ini kontak. Kemudian saya akan buat div lagi di dalamnya. Dan ini akan saya beri sebuah, misalkan untuk konten artikel. Jadi saya buat div lagi, misalkan. Jadi div bisa memuat div lagi. Jadi div itu sangat fleksibel. Dia bisa menampung elemen apa saja. Misalkan ini untuk H3, misalkan kita membuat judul artikel, dan di dalamnya kita kasih paragraf post. Jadi ini seperti sebuah postingan. Artikel 1. Agar banyak, misalkan kita copy saja di sini. Nah, jadi seperti ini. Saya ketikkan dulu kodenya, kemudian saya akan jelaskan nanti. Kemudian kita beri di bawahnya div lagi. Dan ini misalkan kita beri P di sini, paragraf, kemudian copyright 2016, misalkan seperti itu. Oke, di sini saya sudah membuat ada 4 div utama. Yang pertama, ini saya definisikan ini sebuah header dari website. Contoh seperti itu. Kemudian yang di sini adalah menu dari website. Kemudian yang di bawah ini adalah konten dari website, bisa berisi artikel. Di sini ada div di dalamnya, ini saya umpamakan ini adalah sebuah artikel. Dan yang di dalam ini saya umpamakan ini sebuah footer. Bagaimana tampilannya? Oke, kayaknya belum disimpan ya. Nah, jadi seperti ini. Oke, sepertinya ada kesalahan.
Jadi ini belum saya kasih tutup A-nya. Jadi ngefek ke baris yang selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk membuat penutup tagnya, jadi agar nanti tidak terpengaruh di bagian bawahnya. Nah, jadi seperti ini. Contoh ini adalah halaman sederhana dari website, dan walaupun tidak ada style yang berarti, tapi kita nanti akan coba nanti ya. Oke, jadi yang perlu kita perhatikan adalah div ini adalah tag yang bisa membuat section lain. Misalkan ini saya umpamakan menjadi div untuk header, ini div untuk menu, misalkan untuk sidebar bisa, kemudian ini div untuk konten, kemudian ini div untuk footer. Kemudian kita akan lanjut ke elemen span. Tag span adalah elemen sederet atau inline yang sering digunakan untuk penampung beberapa teks. Bisa juga untuk penampung beberapa elemen yang lain, tapi biasanya span itu hanya digunakan untuk teks atau mungkin untuk elemen yang kecil. Span biasanya hanya menggunakan 3 atribut ID, class, atau style. Jadi seperti halnya sebuah div, dia juga menggunakan 3 atribut ID, class, atau style. Span dapat menampung teks yang di style dengan CSS sehingga lebih menarik atau mempunyai penekanan. Contoh, saya akan membuat sebuah span di sini. Misalkan saya akan membuat sebuah artikel di sini. Mungkin ini adalah suatu hal yang penting. Misalkan span dan di span ini saya akan mengetikkan sebuah kalimat, misalkan ini bagian penting, dan kemudian ini adalah bagian yang penting. Misalkan ingin saya style, kemudian saya ubah menjadi colornya, misalkan red. Nah, jadi seperti ini. Jadi span itu biasanya hanya digunakan di artikel atau di bagian yang untuk mengubah beberapa teks di HTML ya. Jadi sebenarnya fungsinya hampir sama dengan div, tapi biasanya div lebih banyak digunakan karena dia mempunyai lebih fleksibel, dan dia bisa berpindah ke baris yang baru, dan lebarnya itu full. Kalau misalkan kita lihat di sini, adalah div untuk menampung H1 dan P, dan ini divnya ini sampai penuh dari kiri ke kanan, dari sini sampai sini. Kalau ingin mengetahui, kita bisa inspect elemen seperti yang kita pelajari sebelumnya, bagaimana melihat kode di halaman HTML. Kita bisa inspect elemen. Kemudian di bawah ini adalah div untuk menu, dan di sini adalah div untuk artikel. Nah, seperti contoh ya. Di sini div itu dia lebarnya 100%, jadi dari kiri ke kanan. Seperti hanya H1 dan P juga sama. Contoh yang div selanjutnya, ini yang memuat menu. Kemudian untuk yang div selanjutnya, ini untuk artikel. Dan di dalam artikel tadi ada span, di mana bagian span ini
lebarnya hanya sesuai kebutuhan saja atau sesuai dari eh, panjangnya konten. Misalkan ini bagian ini saya kasih eh, teks, maka lebarnya akan menyesuaikan dengan ini. Nah, jadi bagian ini saja. Oke, kita tutup inspeknya. Nah, seperti ini kodenya. Kemudian kita akan latihan bagaimana membuat style div dan span. Misal untuk ini saya ingin membuat style inline saja, dimana untuk font family saya ubah menjadi Verdana Sans. Kemudian untuk background color bisa menggunakan background atau background color. Misalkan ini saya jadikan agak gelap, tapi nggak terlalu gelap. Jadi misalkan ini DDD seperti ini. Kemudian color, misalkan ini saya jadikan 666 atau 555 gitu. Kemudian di bawahnya ini, divnya ini saya style juga. Jadi kita gunakan background color. Ini misal A, B, C, D, E, F. Jadi background colornya nanti biru langit. Kemudian untuk font size, misalkan kita ingin tentukan font size nya, misalkan dibikin kecil aja 10 pixel. Kemudian yang di sini misalkan ini div, style, kemudian ini backgroundnya tidak usah diberi background, misalkan ini diberi border aja, border 3 pixel solid, misalkan kita beri misalkan FA. Kemudian di bagian artikel ini saya ganti dulu, misalkan ini untuk font family, misalkan kita ganti menjadi Arial. Untuk yang di sini kita beri style lagi, style inline, misalkan untuk background color FA seperti ini, atau mungkin agar nggak terlalu sama dengan border, kita jadikan FD. Di bagian sini juga sama, kita copy saja. Dan di bagian copyright ini saya ingin backgroundnya itu, style, background color misalkan yellow, kemudian dengan font style misalkan italic, saya bikin italic. Jadi cara untuk membuat style CSS untuk italic bisa menggunakan font style. Oke, kemudian kita simpan, kita reload. Jadi seperti apa tampilannya? Nah, jadi tampilannya seperti ini. Jadi di sini untuk judul website, kemudian ini untuk apa? Misalkan ini diumpamakan sebagai tagline-nya, kemudian ini untuk menu, dimana menu tadi dibuat backgroundnya, kemudian ini untuk judul artikel dibuat ini font family-nya adalah Arial. Mungkin untuk bagian span
kita coba. Color ini, kemudian font size. Ini misalkan 30 pixel, berarti ukurannya agak besar. Kemudian kita kasih misalkan border. Jadi contoh. Nah, jadi seperti ini. Jadi span tadi kita beri border jadi seperti ini dan ukuran hurufnya 30 pixel contoh. Untuk lebih menarik lagi, mungkin kita berikan padding, jadi agar jaraknya itu tidak terlalu mepet. Misalkan seperti ini 10 pixel, kemudian ini padding 10 pixel. Kemudian untuk ini juga sama, diberikan padding 10 pixel. Jangan lupa untuk kalau ingin menambahkan properti lagi, untuk diberikan tanda ini ya, titik koma. Nanti itu sebagai pembatas dari properti satu dengan properti lainnya. 10 pixel. Nah, di sini juga misalkan untuk padding 10 pixel. Jadi bagaimana tampilannya? Nah, jadi seperti ini. Dan ini adalah contoh sederhana dari pembuatan menu dari website. Kita masih menggunakan inline style, dan pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang penggunaan kelas, atribut kelas. Jadi nanti untuk yang contoh ini mungkin kita bisa terapkan untuk penggunaan kelas. Jadi kita juga masih menggunakan div, karena div itu sangat fleksibel dan bisa digunakan untuk layout. Jadi setelah tutorial ini, div dan span, kita akan belajar tentang penggunaan atribut kelas, kemudian kita akan belajar tentang layout. Dan untuk artikel span tadi kita sudah contohkan bagaimana perbedaan div dan span. Dan span biasanya digunakan untuk konten tertentu, misalkan teks. Jadi untuk misalkan konten-kontennya agak besar, biasanya menggunakan div. Dan untuk div itu dia untuk mulai ditampilkannya itu dia akan membuat baris baru. Jadi misalkan kita membuat sebuah div, dia akan membuat baris baru di bawahnya, dan lebarnya akan penuh ya dari kiri ke kanan. Kemudian untuk span, dia tidak membutuhkan baris baru, dia bisa sederet dengan elemen yang lain, misalkan elemen bold, kemudian elemen italic yang sederet, dia juga akan sederet, dan lebarnya sesuai dengan konten yang ada di dalamnya. Misalkan untuk teks panjang atau pendek, kalau misalkan teks panjang dia akan menjadi panjang, kemudian teks pendek dia akan menjadi pendek, seperti itu. Oke, untuk referensi dari materi kita kali ini adalah w3schools.com, kemudian ada duniailkom.com, kemudian sharingilmu.web.id. Jadi buat teman-teman yang belum mengetahui tentang tutorial yang sebelumnya, ini adalah tutorial dari list atau daftar HTML yang kemarin. Kemudian kita belajar tentang tabel juga, ada image, kemudian link, dasar CSS, tutorial warna, teks HTML, dan pengenalan HTML. Jadi kalian bisa mengikuti. Jadi yang belum mengikuti tutorial ini, kalian bisa mengikutinya di playlist di channel Junior Dev. Bisa kalian cari misalkan tutorial HTML. Di situ ada lengkap, mulai dari pengenalan sampai yang terakhir ini adalah div.
dan span, dan selanjutnya kita akan belajar tentang atribut kelas HTML. Jadi dari div tadi kita akan lebih expand dengan atribut kelas agar nanti tampilan halaman HTML-nya itu bisa lebih fleksibel dan lebih stylish. Oke, jangan lupa untuk follow Junior Dev di fanpage Junior Dev Indonesia, kemudian Twitter @hello_juniordev, kemudian YouTube channel di Junior Dev, kemudian Instagram Junior Dev Indonesia, kemudian email hellojuniordev@gmail.com. Jangan lupa ya subscribe channel Junior Dev, share dan like video-videonya. Jika masih ada yang belum jelas atau ada yang perlu didiskusikan, silahkan kirim komentar di bawah ini. Kamu bisa mengirim foto nama kamu, akun FB atau Twitter atau Instagram, dan skill kamu di dunia komputer ke email hellojuniordev@gmail.com dengan subjek mailtime, dan nanti nama kalian semua akan aku cantumkan di video kenalan sahabat junior yang bakal rilis tiap minggu atau berkala. Oke, jangan lupa subscribe dan like video-videonya. Jangan lupa untuk share karena kita bisa berbagi ilmu gratis di sini. Oke, sekian dan